Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pihak DKM Masjid bagian dakwah yaitu Ustaz Ali Imran baru merespon dan menjawab pesan saya, dan beliau menginstruksikan kita mengganti pembahasan membahas tafsir juz amma, tafsir juz 30. Tapi rencananya untuk pertemuan malam ini kita belum masuk ke pembahasan karena kita ingin membahas khusus tematik malam ini terkait dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terserah kita mau masuk tafsir malam ini atau pekan depan, terserah sih ya. Bahasa apa enaknya? Kalau dari DKM mengganti kitab Rukun Iman, kita membahas tentang tafsir Usama. Karena tafsir Usama itu sangat penting ya. Kita surat-surat yang bisa kita baca agar kita paham maknanya, paham kandungannya. Jadi kita langsung masuk tafsir atau Dzulhijjah? Dari dulu aja ya, karena pas momennya. Karena tanggal 1 tuh masih akhir Dzulqa'dah ini. Besok. Oh berarti malam ini udah masuk ya? Oh Masya Allah pas. Taib. Ada beberapa faedah. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Ini pun pas momennya kita masuk. Malam ini kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ada beberapa faedah penting agar kita bisa lebih kenal, lebih paham tentang momen yang spesial ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ada beberapa faedah disebutkan para ulama. Yang pertama, faedah pertama terkait momen ini, faedah bisa kita petik ilmu insyaallah ta'ala, bahwasanya kita harus meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki, menguasai seluruh makhluk, pencipta seluruh alam semesta, yang mempunyai agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala punya hak untuk memberikan kelebihan kepada satu hal di atas hal yang lainnya. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah terkadang memberikan keutamaan seorang nabi melebihi nabi yang lainnya. Terkadang Allah menjadikan seorang nabi lebih utama dari nabi yang lainnya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu tempat lebih mulia, lebih afdal dibandingkan tempat yang lainnya. Contohnya Nabi Muhammad SAW dijadikan lebih afdal dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Itu Allah yang memilih, itu hak Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad lebih afdal dibandingkan nabi yang lainnya. Demikian juga tempat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian tempat lebih mulia dibandingkan tempat yang lainnya, seperti Mekah dan Madinah misalnya. Mekah dan Madinah jelas lebih mulia dibandingkan Srengseng misalnya. Kenapa kok Mekah Madinah itu lebih afdal, lebih mulia dibandingkan kenapa bukan Srengseng yang jadi tanah suci? Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maunya Allah menjadikan demikian. Allah menjadikan Mekah, Madinah sama Al-Quds, Masjidil Aqsa sana, itu lebih mulia dibandingkan tempat yang lainnya.
Demikian juga terkait waktu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu itu lebih baik, lebih mulia dibandingkan waktu yang lainnya. Itu Allah yang memilih. Itu Allah yang memilih. Contoh seperti Ramadan. Allah SWT menjadikan Ramadan itu dari 12 bulan, yang terbaik dari 12 bulan itu ya bulan Ramadan. Dari hari-hari 7 hari dalam sepekan, yang paling baik dari 7 hari itu adalah hari Jumat. Kemudian malam-malam terbaik Allah jadikan 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih baik dibandingkan 10 malam-malam yang lainnya. Adapun hari terbaik sepanjang tahun, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah inilah hari-hari terbaik. Dan dari 10 hari bulan Dzulhijjah itu lebih spesifik lagi, yang terbaik dari 10 hari itu hari apa? Yaumun Nahar. Yaumun Nahar, hari Idul Adha-nya itu, hari penyembelihan itu. Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma lakumul khiyarah ma kana lahumul khiyarah. Allah Subhanahu wa taala mencipta, dan Allah yang berhak memilih mana yang lebih baik daripada yang lainnya. Itu Allah yang menentukan, dan kalian tidak punya pilihan. Mereka tidak punya pilihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Allah menjadikan si fulan lebih baik dari fulan. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, menjadikan laki-laki itu lebih diutamakan daripada wanita. Dan karena laki-laki itu lebih diutamakan, lebih dimuliakan, lebih kedudukannya lebih tinggi dari wanita, konsekuensinya apa? Konsekuensinya laki-laki itu mendapatkan beban syariat lebih banyak daripada perempuan. Kullama zadat tasyrif zadat taklif, kata para ulama. Semakin bertambah kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah bebannya. Laki-laki wajib berjamaah, perempuan tidak diwajibkan berjamaah. Laki-laki diperintahkan sholat di masjid, perempuan tidak. Laki-laki diwajibkan sholat Jumat, perempuan tidak. Laki-laki diwajibkan cari nafkah, perempuan nggak wajib cari nafkah. Laki yang wajib cari nafkah. Dan berbagai macam beban yang lebih dibebankan kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Karenanya tidak salah kalau laki-laki itu Allah putuskan bagian warisnya lebih banyak daripada wanita. Karena laki-laki dia mengeluarkan mahar ketika nikah. Dia yang berikan nafkah kepada anak-anaknya. Bahkan orang tuanya kalau dia mampu, dia wajib berikan nafkah kepada orang tuanya. Makanya laki itu bagian warisnya lebih banyak daripada perempuan. Maka jangan protes. Kenapa kok laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Ingat pertama, ini sudah ketentuan Allah SWT, kita jangan protes dulu pertama, ini kita yakini dulu. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Kata Allah SWT, Allah yang memberikan hukum, yang menentukan hukum, tidak ada yang bisa memprotes menentang hukum Allah SWT. Ini yakini dulu. Setelah itu nanti kalau urusan kita mau tahu hikmahnya apa di balik itu urusan belakangan, tapi kita yakini dulu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang pertama. Jadi yang hari terbaik, kalau harinya ya para ulama menyebutkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini yang terbaik. Tapi kalau malamnya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar di situ. Itu berat sekali untuk ditandingi. Keutamanya terlalu besar. Adapun di harinya itu terbaik 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini yang terbaik. Dan yang terbaik dari itu di hari 10-nya itu, tanggal 10 yaitu di hari Idul Adha. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, yang menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini spesial karena dia masih termasuk dalam bagian dari bulan-bulan haram, plus dia juga termasuk dari bulan-bulan haji. Bulan-bulan haram kita tahu bersama, bulan haram ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi apa? Ramadan. Bukan Ramadan, Rajab. Dia terpisah sendiri. Yang lainnya berurutan. Ini Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, satu lagi bulan Rajab. Rajab itu sebelum Sya'ban, Ramadan. Bulan ke-7. Itu bulan-bulan haji. Nah, bulan-bulan haji ini, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini bulan-bulan yang spesial, mulia. Allah muliakan dibandingkan bulan yang lainnya. Ada ketentuan di situ. Kita beribadah di situ, beda nilainya. Plus, kita kalau maksiat di situ, beda juga dampak maksiatnya. Makanya Allah menyebutkan ketika menyebutkan tentang bulan-bulan haram ini,
fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Maksudnya apa? Jangan bermaksiat, jangan berbuat dosa karena hukumannya berat di bulan-bulan haram itu. Nah, termasuk juga di bulan Dzulhijjah ini. Karenanya dia menjadikan dia spesial hari-hari ini. Kenapa? Karena berada di bulan haram. Plus lagi dia termasuk dari bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu apa? Bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, sama Dzulhijjah. Ini disebut bulan haji. Apa maksudnya 3 bulan ini disebut dengan bulan haji? Hadirin. Kan habis Ramadan Syawal ya. Dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan haji. Maksudnya apa ini disebut bulan haji? Maksudnya kalau orang berangkat haji, orang yang mau haji, dia bisa masuk ke Mekah niat haji di bulan-bulan itu. Contoh, orang Indonesia biasa kalau haji dia hajinya tamattu. Haji itu kan ada 3, ada haji qiran, ada haji ifrad, sama haji tamattu namanya. Nah, biasanya orang Indonesia yang pergi ke sana, berangkat haji dari Indonesia, biasanya mereka hajinya, yang berangkat dari sini ya, berangkat dari Indonesia, biasanya mereka haji tamattu namanya. Haji tamattu itu dia umroh dulu baru dia haji. Jadi dia masuk ke Mekah, dia umroh dulu, kemudian bertahallul. Nanti sudah masuk hari tarwiyah, tanggal 8, baru dia ihram lagi yang kedua kali untuk haji. Nah, ketika dia mau tamattu ini, dia mau haji tamattu, dia boleh masuk ke Mekah dari awal bulan haji udah boleh. Misalnya dia mau haji nih, berangkat dari Indonesia. Ini kita dari Indonesia misalnya mau berangkat haji, kita berangkat Syawal. Tanggal 1 Syawal misalnya, hari Idul Fitri misalnya kita berangkat. Niat mau haji. Kita langsung menuju ke Mekah dalam keadaan berihram, kita umrah dulu. Selesai umrah kita tahallul, kita diam di Mekah. Tunggu sampai datang hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, baru kita berihram lagi yang kedua untuk haji. Nah, jadi rentang waktunya lama. Tapi kalau selama itu ya mahal biaya. Jadi biasanya kalau jamaah haji itu ya dia biasanya masuk ke Mekah itu biasanya tanggal 6 atau tanggal 7 lah. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 Dzulhijjah dia masuk ke Mekah dengan niat haji tamattu. Jadi dia masuk tuh dia ihram dulu. Ihram, dia umrah dulu, terus dia tahallul, tapi dia nggak habisin rambutnya, biasanya kalau waktunya mepet, cukur pendek aja di ini, nggak pakai dikrok. Kemudian nanti tanggal 8 zuhur, waktu duha mereka berihram lagi. Tanggal 9 paginya baru bergerak menuju Arafah. Nah, itu di bulan-bulan haji itu boleh dia masuk ke Mekah dimulai dari bulan haji. Itu maka disebut dengan bulan-bulan haji. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah inilah penutup dari bulan-bulan haji tersebut. Bisa dipahami insya Allah. Kalau haji ifrad itu dia cuma haji saja, dia nggak gabungkan dengan umrah. Jadi kalau orang dia haji ifrad, jadi dia berihram dalam keadaan ihram, kita tahu larang-larang ihram ada banyak. Begitu dia masuk ke Mekah, misal nih, dia berihram jaraknya jauh dari hari-hari haji itu. Misalnya dia masuk tanggal 1 Dzulhijjah misalnya dia masuk Mekah. Jadi dari tanggal 1 itu dia masuk, dia nunggu dalam keadaan berihram, dia tidak boleh tahallul, nggak boleh. Dan itu berat. Berat itu. Kalau kita berihram selama itu berat karena larangan ihram itu banyak. Kita nggak boleh pakai pakaian, nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh kalau yang bagi laki-laki, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh. Nah itu ifrad, jadi dia haji saja murni, dia tidak gabungkan sama umroh. Nah dari 3 jenis haji itu yang paling afdal adalah haji tamattu, karena Nabi memerintahkan haji tamattu. Tapi Nabi SAW haji cuma sekali, tapi Nabi hajinya apa? Nabi hajinya haji qiran. Nabi hajinya haji qiran. Beliau tidak jadi tamattu karena apa? Karena sudah terlanjur membawa hewan hadiyunya. Ya kita nggak bahas itu di sini lah. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini mulia karena Allah SWT bersumpah dengan 10 hari ini dalam surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashar. Demi fajar dan hari-hari yang 10. Nah, ulama tafsir menafsirkan ada 2 tafsiran di sini. Walayalin fajr itu artinya 10, ada yang menafsirkan 10 hari terakhir Ramadan, ada yang menafsirkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena terkadang dalam bahasa Arab itu ketika menyebutkan hari itu dengan bahasa layal. Salat layalin, maksudnya 3 hari, terkadang diucapkan dengan 3 malam. Terkadang bahasa Arab demikian. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya walayalin ashar itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan ketika Allah bersumpah dengan satu objek sumpah itu menunjukkan perkara tersebut perkara yang agung. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu itu kecuali menunjukkan sesuatu itu ada punya kemuliaan. Karena Allah SWT bersumpah dengan makhluknya. Bebas Allah bersumpah dengan makhluknya, tapi kita makhluk dilarang bersumpah
kecuali dengan menggunakan nama Allah saja, nggak boleh. Haram hukumnya. Syirik kecil. Kalau kita bersumpah pakai selain nama Allah. Misalnya dia bilang, kalau ada orang bilang demi Allah, demi Rasulullah, misalnya, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun dia pakai nama Rasulullah, tidak boleh dia bersumpah pakai nama Rasulullah SAW. Hanya boleh bersumpah pakai nama Allah. Kata Allah, kata Nabi SAW, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah hendaknya bersumpah dengan nama Allah atau dia diam, jangan bersumpah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Syirik kecil tapi di situ. Pada yang keempat, di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, bahwasanya hari-hari ini, hari-hari yang 10 hari ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu dengan istilah ayyam ma'lumat. Itu hari-hari yang telah ditentukan dan telah diberkahi. Allah sebutkan ayyam ma'lumat. Yang mana di hari-hari yang ditentukan ini ayyamul ma'lumat, kita diperintahkan di sana untuk memperbanyak zikir pada hari-hari itu. Banyak-banyak zikir. Sebagai bentuk syukur kita atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya hari-hari ini apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Atas rezeki selalu berzikir sebagai bentuk syukur kita atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya rezeki Allah berikan kepada kita bahimatul an'am, hewan ternak, hewan kurban. Kita disuruh berbanyak berzikir di 10 hari ini. Allah khususkan penyebutan 10 hari ini dalam surat Al-Hajj ayat 28 tadi. Kemudian faedah yang berikutnya, keutamaan di 10 hari Dzulhijjah ini, di sana terdapat hari Arafah. Hari Arafah, di mana di hari Arafah inilah Allah menyempurnakan agama Islam ini dengan menurunkan ayatnya apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Ini turun di padang Arafah ketika Nabi sedang haji wada di tahun ke-10 Hijriah. Kira-kira 6 bulan sebelum Nabi meninggal dunia. Atau sekitar 3 bulanan, afwan. 3 bulan atau 4 bulan. Nah, itu turunnya di hari Arafah, hari ke-9. Dan hari Arafah ini punya keutamaan. Karena puncaknya ibadah haji itu ya di wukuf itu. Inti dari ibadah haji itu adalah wukufnya itu. Intinya di situ. Dan ayat itu turun, ayat yang mulia itu turun di padang Arafah. Makanya ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, orang Yahudi pernah mendatangi Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, ada satu ayat dalam kitab sucimu. Kalau seandainya ayat itu turun pada kami, bangsa Yahudi, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya." Umar langsung paham nih, saya tahu ayat yang kamu maksud. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya betul ayat itu. Ayat di mana Allah menyatakan Allah telah menyempurnakan agama yang indah ini di hari itu, tepatnya di hari Arafah. Ini juga menjadikan hari-hari ini mulia ya, karena ada hari Arafah itu plus di situ turun ayat tersebut. Dan ayat ini sebagian ahli tafsir menyebutkan ini ayat terakhir turun, tapi sebagian juga menyatakan tidak, ada ayat-ayat lagi turun setelah itu ya. Makanya ulama menyebutkan ayat ini penyempurna agama secara umum saja, secara global Allah sempurnakan. Sebagian menyebutkan ada ayat lagi turun setelah itu ya, beberapa ayat. Kemudian faedah yang berikutnya, di hari-hari awal Dzulhijjah ini juga ada sebuah hari yang merupakan hari terbaik dari 10 itu, yaitu Yaumun Nahar, atau disebut juga dengan Yaumul Hajjil Akbar, yaitu di tanggal 10 di hari Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Itu hari raya kita, hari spesial, hari luar biasa.
Di hari itu disebutkan dengan Yaumul Hajjil Akbar karena pada hari itu jamaah haji itu melakukan banyak ritual di situ. Banyak ritual. Jadi jamaah itu wukuf tanggal 9 di padang Arafah sampai terbenam matahari, harus sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari baru jamaah haji bergerak menuju Muzdalifah. Dari Muzdalifah mabit. Bagi laki-laki yang nggak ada uzur, dia wajib mabit sampai subuh. Tapi bagi wanita yang lemah atau orang-orang yang lemah atau anak-anak kecil, boleh dia keluar setelah tengah malam. Nah, setelah subuh masuk di tanggal 10 itu, nah disitulah banyak prosesi haji yang dilakukan juga, seperti lempar jumrah Aqabah. Kemudian juga mereka bertahalul di situ, cukur. Kemudian juga bisa tawaf ifadah pada hari itu. Plus juga bisa terus di hari juga jamaah pada menyembelih hewannya. Maka itu ibadah terkumpul banyak di situ. Maka jadilah itu hari-hari yang luar biasa. Nabi SAW bersabda, Inna a'zamal ayyam 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri wa yaumul qarri. Sungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari yaumun nahri, hari penyembelihan. Maksudnya apa? Hari Idul Adha. Dan yaumul qarri, hari-hari setelah Idul Adha itu hari-hari terbaik, itu hari-hari spesial. Makanya kita di Indonesia ini euforia Idul Fitri itu lebih besar dibandingkan Idul Adha. Padahal Idul Adha itu hari yang luar biasa spesialnya. Hanya saja euforianya di negeri kita ini Idul Fitri itu luar biasa. Kita punya budaya silaturahmi sehingga hidup betul itu budaya. Padahal hari Idul Adha ini luar biasa dan ini hari terbaik. Nah, kalau kita lihat di beberapa negara kayak seperti di Saudi gitu, hari Idul Adha ini hari raya Idul Adha ini hidup betul. Ditampakkan syiar-syiar hari raya di situ. Tapi kalau kita agak kurang biasanya memaknai hari Idul Adha itu. Padahal itu hari luar biasa, hari raya kita. Kemudian faedah yang berikutnya, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini menjadikan dia spesial juga karena terhimpun di sana berbagai macam ibadah-ibadah besar. Yang mana ibadah-ibadah besar ini merupakan syiar besar dalam agama kita. Yang tidak ada terdapat di waktu lain. Ibadah-ibadah besar yang merupakan syiar-syiar besar dalam Islam terkumpul di hari-hari itu dan tidak ada di waktu yang lainnya. Contohnya seperti apa? Seperti ibadah haji. Haji tentunya nggak bisa dilakukan di hari lain. Adanya di situ. Demikian juga ibadah harta yang paling afdal apa? Ibadah harta. Yang paling afdal ibadah apa ya ikhwan? Ya, berkurban. Itu ibadah harta yang paling mulia, paling afdal. Ketika kita mengeluarkan harta kita murni untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub, mempersembahkan, kita menumpahkan darah hewan kurban kita ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Rabbul Alamin. Bukan untuk kasih makan dagingnya, itu nomor 2 itu. Nomor 2 itu. Kita berkurban buat ngasih daging ke orang, itu nomor sekian. Karena hewan kurban yang kita sembelih itu kita boleh ambil sepertiga, boleh kita simpan sepertiga bagi orang, boleh. Hewan yang kita sembelih ini, sapi, sepertiga doang yang kita bagi ke orang, boleh. Kita mau kasih sebagian hadiahkan orang, sebagian kita mau simpan, sebagian kita makan sendiri, boleh. Karena mengasih makannya itu nomor sekian, nomor kedua itu. Yang pertama apa? Kita menumpahkan darah itu berkurban lillahi ta'ala, bertaqarrub. Makanya Allah berfirman, la yanallahu luhumaha wala dima'hu walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak yang sampai kepada Allah ketika kalian berkurban bukan darah ditumpahkan, bukan dagingnya, bukan, tapi yang sampai kepada Allah apa? Takwa dari kalian tuh yang sampai. Itu yang pertama tuh, yang nyampe kepada Allah takwa. Ketika kita nyembelih ini niatnya buat apa? Itu yang sampai kepada Allah SWT. Makanya dalam ibadah kurban itu lebih diutamakan tuh kualitasnya bukan kuantitasnya. Kalau misalnya dia hewannya mungkin nggak begitu gemuk, tapi dia jalankan semua sunnahnya di situ. Sunnahnya kan dia nyembelih sendiri. Sunnah tuh sahibul kurban nyembelih sendiri sunnahnya. Dia jalankan sembelih sendiri. Sunnahnya dia makan sebagian, dia makan sebagian. Kemudian
Dia hadiahkan kepada orang yang mampu, silahkan hadiahkan. Kasih orang miskin, sisanya silahkan. Dijalankan sunnah-sunnahnya. Itu lebih mulia, lebih afdal, lebih berkualitas. Makanya para ulama menyebutkan lebih afdal mana orang kurban sapi patungan sama 1 ekor kambing. Kalau dari segi daging, banyakkan sapi jelas. Sapi dibagi 7, tetap lebih banyak dagingnya daripada seekor kambing. Lebih banyak. Kalau harga mungkin kurang lebih lah. Tapi para ulama menyebutkan lebih afdal dia kurban kambing 1 utuh sama dia dan keluarganya, itu lebih afdal. Makanya yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan. Takwa kita yang sampai kepada Allah. Jadi jangan salah faham makna kurban ini. Ya makna kurban ini ya buatlah bagaimana takwa kita dalam ketika kita berkurban itu. Karena ibadah kurban ini ibadah luar biasa, ibadah spesial. Dari zaman dulu, dari zaman anak Nabi Adam sudah ada ibadah kurban ini. Bahkan agama-agama lain, penganut-penganut, kepercayaan-kepercayaan yang lain, ada ritual kurban dalam mereka. Bukankah banyak orang muslim itu nyembelih untuk berhala, nyembelih buat ratu pantai selatan, ada nggak? Ada. Macam-macam. Makanya kurban ini ibadah luar biasa. Dan itu cuma ada di bulan Dzulhijjah ini. Ibadah maksudnya kurban itu ya. Tapi kalau menyembelih lain ada ya seperti akikah, itu juga termasuk ibadah. Demikian juga adanya sholat Id, haji, kemudian juga kita ada puasa Arafah di situ. Kemudian juga kurban. Ini ibadah puasa, kurban, haji, sholat, ibadah-ibadah spesial ngumpul semua di situ. Di momen ini. Kejadilah di hari-hari ini spesial. Kemudian juga ini intinya faedah dari pembahasan ini yaitu semua amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang lainnya, lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad fisabilillah. Ini yang intinya luar biasa di sini. Jadi amal soleh, makanya kita dianjurkan memperbanyak amal soleh di sini karena emang ini hari spesial. Sebagaimana tadi kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala memilih hari-hari tertentu. Allah Subhanahu wa taala ngasih kita hari-hari bonus untuk kita umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek-pendek ini. Kita umurnya pendek-pendek ya. Cepet tewasnya. Apalagi laki. Apalagi yang laki. Saya sering sebut di sini, yang laki biasanya lebih cepat tewas dibandingkan perempuan. Karena laki banyak pikiran, dia kerja di luar rumah, kena polusi, kena radikal bebas, rawan kena kecelakaan, belum lagi nyampe ke rumah pulang diomelin istri, cepet stroke biasanya. Nah makanya rawan ya, umur kita dipendek, umur kita pendek. Seberapa sih kita ibadah? Coba umur kita selama ini mungkin ada yang umur 40-50 tahun, coba hitung seberapa banyak ibadah kita dikumpulin ini, seberapa banyak sih ibadah kita. Cukup nggak untuk kita hidup selamanya abadal abad di akhirat? Sedikit sekali. Sholat kita coba dirapal semuanya nih dari 5 waktu itu. Paling 15 menit semua total, 20 menit lah paling. Ngaji kita berapa sih kita ngaji dalam sehari? 1 juz sehari. Nah makanya Allah kasih kita momen-momen spesial seperti ini untuk kita memperbanyak pahala kita. Di antaranya bulan Ramadan. Dikasih kita malam Lailatul Qadar. Dikasih kita bertemu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya sebagaimana kita bersyukur kepada Allah dikasih kita umur bertemu dalam bulan suci Ramadan, maka kita juga selayaknya bersyukur kepada Allah. Karena Allah masih mempertemukan kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kesempatan buat kita nabung buat bekal akhirat. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabba ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada amal soleh, tidak ada hari-hari yang amal soleh pada hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari ini. Qala ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ibadah di hari-hari itu mengalahkan jihad fisabilillah? Karena para sahabat tahu jihad itu ibadah yang paling top. Berjihad mengorbankan harta, jiwa kita jalan Allah.
Itu ibadah yang paling mulia. Puncaknya itu wadirwatu sanamihil jihad fisabilillah. Puncak itu jihad. Sahabat nanya, apakah ibadah di hari-hari itu mengalahkan jihad ya Rasulullah? Lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi SAW, wala jihad fisabilillah. Iya. Tidak juga jihad fisabilillah bisa mengalahkan ibadah di hari-hari itu. Illa, kecuali kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali orang yang ketika dia berjihad, dia keluarkan semua hartanya untuk berjihad, dia juga keluar dengan jiwanya, kemudian dia tewas, mati syahid, plus harta yang diambil sama musuh, itu baru bisa mengalahkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Luar biasa. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Karenanya amal apa yang kita kerjakan di sini itu dia lebih besar nilainya dibandingkan di hari lain. Amal wajib yang kita kerjakan di hari-hari ini, salat wajib kita misalnya atau amal wajib yang lain, lebih besar nilainya dibandingkan amal wajib di hari yang lain. Demikian juga amal sunnah. Makanya hari-hari ini manfaatkan sebaik-baiknya. Apa aja celah kebaikan yang bisa kita kerjakan, lakukan. Yang masih bisa berbakti sama orang tuanya, berbakti secara maksimal di hari-hari ini. Ya mau silaturahmi sekarang, telepon kerabat jauh yang nggak pernah ditelepon, yang mungkin kalau nelpon dikira mau minjem uang, telepon sekarang. Kata orang tuh kalau tiba-tiba ada teman lama atau kerabat udah lama nggak pernah tiba-tiba nelpon, cuma ada 2 kemungkinan katanya. Bisa jadi dia mau minjem uang atau nggak mau nawarin MLM kan. Allah musta'an. Silaturahmi. Zikir yang banyak. Zikir pagi petang jangan ditinggalkan ya ikhwan. Jangan tinggalkan zikir pagi petang. Ana nggak bosan-bosannya mengingatkan soal yang satu ini. Zikir pagi petang ini luar biasa. Kita yang butuh sama zikir pagi petang itu. Allah beri kita penjagaan, protek untuk diri kita, untuk agama kita, untuk anak istri kita, untuk harta kita. Kita minta perlindungan, semuanya ada dalam zikir pagi petang. Kita minta perlindungan dari syaitan, kita minta perlindungan dari api neraka, kita minta hidayah, semuanya terhimpun dalam zikir pagi petang itu. Maka jangan ditinggalkan, terutama di hari-hari ini. Salat duha. Ngaji, yang cuma di Ramadan doang kencang ngajinya. Sekarang nih, kencengin lagi. Siapa yang sudah khatam setelah selesai Ramadan? Ada yang sudah khatam? Dari 1 Syawal nih, selesai Ramadan sampai sekarang sudah ada yang khatam lagi belum? Nah, coba dikencengin sekarang bacanya. Yang bisa jenguk orang sakit. Pahalanya besar. Ya, berinfak, sedekah, ngasih makan orang, ya, kasih kebutuhan orang butuh, bantu. Ada minta bantuan, bantu. Ada yang meninggal, iri jenazahnya. Itu semua celah-celah kebaikan yang luar biasa, pahalanya besar. Terlebih lagi kalau kita kerjakan di hari-hari ini. Minimal ya, ikhwan, minimal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada beratnya zikir itu. Tidak ada beratnya. Ya. Perbanyak tasbih, subhanallah bihamdihi, Perbanyak istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak itu di hari-hari ini nilainya jauh lebih spesial. Baik. Kemudian yang berikutnya, hadirin na'azinallahu wa iyyakum. Tadi kita sebutkan kalau di 10 hari terakhir Ramadan dia spesial karena ada Lailatul Qadar di situ, ya, yang puncak spesialnya. Adapun di hari-hari ini puncak spesialnya ada Idul Adha di ujungnya. Kemudian nih faedah juga penting. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, keutamaan kita beribadah di situ itu mencakup siang dan malamnya juga, bukan hanya siangnya saja. Kalau 10 hari terakhir Ramadan yang kita incarkan malam Lailatul Qadarnya itu, dan itu cuma terjadi di malam hari. Makanya biasanya kita kencang ibadah itu pas malam tuh, ada itikaf ya kan, dari malam tuh dia menghidupkan malam, qiyamul lail, dia fokus mengejar malam Lailatul Qadar itu. Tapi kalau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, semua keutamaan tadi dalam ibadah itu berlaku siang dan malam. Kemudian yang berikutnya, amalan yang terbaik di 10 hari ini amalan apa kira-kira?
Kira-kira amalan apa yang terbaik yang dikerjakan manusia paling top di 10 hari ini kira-kira apa? Hah? Takbir? Apa kira-kira? Hah? Yang paling afdal adalah ibadah haji. Nah, haji. Haji yang mabrur. Karena orang ketika di haji mabrur itu dia benar-benar dibersihkan dosanya seperti dia baru lahir. Bersih sampai dosa-dosa besarnya pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW, orang yang haji mabrur nggak ada balasan yang setimpal kecuali surga sudah. Semoga kita bisa berangkat haji lagi, amin. Kemudian tadi juga sempat kita sebutkan bahwasanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan kita hari-hari dengan zikir, takbir, tahlil, tahmid. Selain zikir-zikir yang muqayyad, zikir-zikir yang sudah terikat. Ada zikir-zikir yang terikat sama waktu, zikir-zikir yang terikat sama tempat, zikir-zikir yang sudah ditentukan angkanya ala syariat, nggak boleh kita gugat, itu jangan kita tinggalkan. Seperti misalnya zikir setelah sholat, itu muqayyad. Kemudian juga zikir-zikir, ada zikir-zikir mutlak yang tidak terikat. Nah, ini bebas kita baca sebanyak-banyaknya. Seperti kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah dan seterusnya, itu berbanyak. Atau kita baca subhanallah bihamdihi, kata Nabi SAW, barang siapa yang baca subhanallah bihamdihi 100 kali, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini hadis sahih, dosa-dosa kecil. Demikian juga dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, afdalul kalimat, afdalul kalam ila Allah arba'ah. Ada 4 kata yang terbaik, 4 kata yang paling afdal, yang paling cinta ila Allah, ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini 4 kalimat yang paling Allah cintai, 4 kalimat terbaik. Ini perbanyak dibaca. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tambah lagi la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi SAW, la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Kalimat la haula wala quwwata illa billah kita baca itu bangkarnya surga. Harta karun surga kalimat itu. Dan hadis Nabi SAW bersabda, man qala subhanallahil azim bihamdihi, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim bihamdihi, ghurizat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan bagi dia 1 pohon kurma di surga. 1 kali dia baca, siapkan 1 pohon kurma bagi dia di surga. Surga disiapkan. Dan keutamaan zikir yang lainnya, kita tahu zikir utamanya besar. Dan Allah memuji orang-orang yang banyak berzikir. Allah berikan ampunan bagi orang-orang yang banyak berzikir. Allah siapkan ampunan di surga bagi orang-orang yang banyak berzikir. Dan Allah memuji orang-orang yang cerdas. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang ulul albab itu siapa yang dipuji oleh Allah? Ulul albab. Ulul albab itu orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan dia berdiri, dia zikir kepada Allah. Dia duduk, dia zikir kepada Allah. Dia berbaring, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan sambil bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Itu ulul albab, orang yang cerdas, yang banyak zikir. Dan seterusnya, keutamaan zikir yang lainnya ada banyak sekali yang nggak mungkin kita sebutkan semua di pertemuan kali ini. Kemudian faedah berikutnya, tadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu disebutkan al-baqiyatus salihat. Itu amalan-amalan yang kekal lagi saleh. Amalan-amalan yang kekal lagi saleh, amalan-amalan yang abadi kekal. Syuf, kata Syekh Utsaimin menyebutkan bumi alam semesta ini semuanya akan binasa, hancur. Bumi ini semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat tasbih yang kita ucapkan sekali subhanallah itu akan kekal abadi selamanya. Kita terima manfaatnya di surga abadi selamanya. Makanya kalimat disebutkan al-baqiyatus salihat. Kalimat-kalimat yang kekal abadi. Itu takbir, tahmid, tahlil sama tasbih. Nah, itu perbanyak di hari-hari ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Taib. Kemudian ini juga penting. Dianjurkan kita memperbanyak takbir di 10 hari pada bulan Dzulhijjah ini. Makanya perlu kita ketahui takbir itu ada 2. Ada takbir mutlak sama takbir muqayyad. Takbir mutlak sama takbir muqayyad di bulan Dzulhijjah ini, ya. Pertama takbir mutlak itu
takbir muqayyadnya dulu. Takbir muqayyad ini di hari-hari Dzulhijjah ini, yaitu kita bertakbir setelah selesai sholat. Itu dari tanggal 9 sebenarnya ya. Tapi nggak tahu kenapa di Indonesia ini umumnya mereka mempraktekkan itu mulai tanggal 10. Padahal itu anjurannya dari tanggal 9 mulai itu. Terbit fajar di hari Arafah dari subuh, setiap habis sholat kita bertakbir. Iya kan? Bisa kita praktekkan juga di masjid ini. Sampai hari asar di terakhir hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Subhanallah ya. Perasaan baru kemarin rasanya kita takbir tuh cepat sekali rasanya, subhanallah. Tanda-tanda kiamat nih. Yang belum menikah cepetan ya nikah. Nah, itu takbir yang muqayyad, terikat sama waktu. Adapun takbir mutlak, perhatikan baik-baik. Takbir mutlak kita sudah disyariatkan, dianjurkan mulai bertakbir sejak malam ini. Mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kita memperbanyak takbir. Takbir apa ini maksud nih? Takbir apa? Takbir hari raya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makanya disebutkan para sahabat dulu udah masuk bulan Dzulhijjah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya, Abu Hurairah pergi ke pasar-pasar sambil bertakbir dia. Orang di pasar sibuk takbir, datang ke pasar, Allahu Akbar. Nah, nanti antum ke Pangampuan besok nih pagi takbir terus itu. Bawa ini, Allahu Akbar, Allah, biar orang pasar ikut bertakbir. Langsung diamanin antum. Nah, itu di Saudi dipraktekkan. Bahkan yang mempraktekannya itu bukan orang-orang alim, enggak, polisi. Polisi yang patroli pakai mobil polisi, itu dia bawa speaker tuh. Masuk tanggal 1, mereka keliling jalan-jalan, Allahu Akbar, la ilaha, terus supaya orang bertakbir. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sudah mulai bertakbir, kita perbanyak takbir itu. Ini takbir yang mutlak. Boleh kita bertakbir dari sekarang, berbanyak kita. Memang kita diperintahkan untuk mengagungkan nama Allah di hari-hari ini. Itu boleh kita lakukan. Makanya disebutkan para sahabat dulu, para salaf mempraktikkan seperti itu ke pasar-pasar, mereka tempat orang ngumpul, suruh takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya sepasar ikut bertakbir semuanya. Mengagungkan nama Allah di hari-hari ini. Ya, makanya coba dipraktekkan di sini. ya tidak dikenal itu di Indonesia ya, belum ya, tidak lumrah hal seperti itu ya. Tapi kalau kita di Saudi itu biasa dilakukan seperti itu dari tanggal 1. Belum ya, dikit lagi. Taib. Kemudian yang berikutnya, tadi juga sempat kita singgung ya, pahala di hari-hari ini karena di bulan haram akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Khusus 10 hari spesial lagi, dia lebih mulai daripada jihad. Demikian juga dosa. Ya, secara umum maksiat di bulan-bulan haram ini akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang puasa Arafah. Puasa sunnah secara umum, perhatikan ini faedah penting. Puasa sunnah secara umum itu kita boleh niat itu setelah pagi boleh. Adapun puasa wajib itu tidak sah puasanya kalau dia nggak niat dari malam hari. Ya, niat puasa buat besok kalau puasa wajib nih, dia harus berat dari malam hari, harus. Nah, kalau puasa sunnah, dia boleh niat di pagi hari. Misalnya dia tidur, kemudian dia bangun kebablas, misalnya dia bangun nih, contohnya jam 7 pagi dia baru bangun misalnya. Atau dia sholat subuh dia nggak makan, nggak minum apa-apa, terus dia tidur lagi, bangun jam 7 masih belum makan apa-apa, terus dia niat puasa. Kebetulan hari Senin nih, puasa mumpun belum makan, belum minum. Boleh nggak seperti itu? Boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Nah, adapun puasa Arafah, walaupun hukumnya sunnah, kata para ulama menyebutkan baiknya kita niatkan dari malam. Kenapa? Supaya pahala itu sempurna kita dapatkan. Karena kalau orang dia niat puasanya dari jam 7 pagi misalnya atau jam 8, pahalanya itu mulai terhitung dari awal niat itu. Mulai baru datang pada jalan pahalanya, enggak dari awal, enggak full ibaratnya. Nah, makanya di tanggal 9 itu baiknya kita niatnya dari malam hari. Kemudian juga faedah penting ini juga buat bapak-bapak, ajak keluarga untuk menghidupkan hari-hari ini. Ajak anak istri menghidupkan hari-hari ini, perintahkan anak istri untuk bertakbir, perbanyak tasbih, tahlil, perintahkan untuk berbanyak puasa, banyak baca Al-Quran. Pahalanya bapak-bapak dapat semua insya Allah itu. Selain mereka dapat pahala, kita juga dapat pahalanya dengan kita menggerakkan keluarga kita, menghidupkan hari ini dengan memperbanyak ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja yang bisa kita kaji di hari ini. Sekali lagi, manfaatkan setiap celah ibadah yang bisa kita kerjakan di hari-hari ini, karena hakikatnya kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan hari-hari spesial ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita syukuri dan kita manfaatkan untuk memperbanyak modal kita masuk kuburan. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.